Assalamualaikum Bu Hayati. Waalaikumsalam Bu Widi. Bagaimana kabarnya? Kemarin sempat WA saya ya? Iya Bu, kemarin saya WA Bu Widi, saya ingin di Koji Bu. Oh, memangnya ada masalah apa Bu? Sepertinya kok terlihat dari wajahnya itu seperti agak pusing begitu Bu. Iya ini Bu, saya itu ada sedikit masalah dalam pembelajaran di kelas saya. Jadi kita ngobrol-ngobrol kali ini itu Bu Hayati menginginkan apa pada akhir coaching kita nanti? Eh, saya ingin setelah eh, saya melaksanakan coaching dengan Bu Widi, harapan saya bisa menemukan solusi atas masalah yang sedang saya hadapi ini, Bu. Memangnya ada masalah apa Bu? Monggo Bu Hayati bisa ceritakan kepada saya. Begini Bu Widi, kemarin itu saya mendapatkan siswa saya itu, salah satu dari siswa saya ada yang pendiam. Maksudnya di sini dia itu selalu menyendiri. Dia seperti tidak punya teman. Kalau di kelas pada jam istirahat diajak temannya untuk main bersama, dia tidak mau. Diajak temannya jajan di kantin, juga dia tidak mau. Apalagi pada saat diskusi kelompok, dia juga terlihat selalu diam. Walaupun temannya itu sedang sibuk, sedang mengerjakan tugas kelompok yang mana harus selesai dan dikerjakan bersama, dia itu sepertinya tidak mau itu loh, dia diam saja, tidak mau membantu. Mungkin itu ya Bu, berarti masalah yang dihadapi Bu Hayati itu siswa introvert napa nggih Bu nggih? Ya betul, betul Bu Hmm. Widi. Oh, nah Bu Hayati kan sudah mengamati nggih. Sepertinya kenapa sih Bu siswa itu bisa berperilaku seperti itu menurut pengamatan dari Bu Hayati? Menurut pengamatan saya itu sepertinya ini, anak ini kurang dalam berkomunikasi. Dia itu suka menyendiri dan tidak mau terbuka dengan teman-temannya. Saya juga sudah bertanya sama yang teman-temannya ya, yang satu kelompok, memang kalau diajak atau uh, bermain bersama dia memang tidak mau gitu. Susah ya Bu ya kalau menghadapi siswa seperti itu. Nah, mungkin Bu Hayati sudah pernah melakukan tindakan apa agar siswa itu berubah Bu? Uh, yang sudah pernah saya lakukan, Bu Widi, antara lain yang pertama saya sudah mengajak dia berkomunikasi. Ya walaupun jawabannya masih singkat-singkat itu, ya ternyata dia memang itu jarang ngobrol gitu ya, dia diam. Kemudian saya juga selain mengajak dia berkomunikasi, saya juga bertanya sama teman, mungkin kan ada salah satu yang dekat itu sama siapa, juga tanya sama dia. Saya juga mencari tahu tentang anak ini di keluarganya ini gimana. Apakah dia itu diamnya hanya di sekolah, apa memang di rumah memang suka diam gitu loh Bu. Saya Berarti Bu suka. Hayati sudah menanyakan nggih Bu sama temannya, sama keluarganya. Kalau tanggapan dari guru lain bagaimana Bu? Dari guru lain saya juga pernah tanya sama guru mapel ya Bu ya. Kalau di SD itu kan ada guru mapel agama sama guru mapel PJOK. Saya tanya pada guru agama, memang pada pelajaran agama dia juga diam Bu. Kata guru agama ini, memang si anak ini tidak aktif, dia diam, lebih banyak diam. Tapi saya tanya pada guru olahraganya, ternyata kalau pas jam olahraga dia mau bisa mengikuti pelajaran olahraga itu, Bu. Seperti itu ya Bu. Jadi memang di pelajaran tertentu yang mungkin membutuhkan keterampilan berpikir ya Bu, siswa tersebut cenderung tertutup. Nah,
Menurut saya tadi usaha yang sudah dilakukan Bu Hayati itu sudah luar biasa. Tapi bagaimana nih penilaian Bu Hayati sendiri terhadap usaha yang dilakukan Bu Hayati? Kira-kira kalau dari level 1 sampai 10 itu, usaha yang dilakukan Bu Hayati itu sudah sampai tahap mana? Atau level berapa? Untuk saat ini mungkin saya masih di level 6 kali ya, dari skala 1 sampai 10, karena ya masih belum bisa ini. Masih Mmm, di level 6 kayaknya, Bu. iya ya. Meskipun sudah melakukan berbagai cara nggih, Bu. Nah, Iya. kira-kira hambatannya apa? Kok sekarang masih berada di level 6? Padahal targetnya mungkin sampai level 10 nggih, Bu. Iya, Berarti ada yang saya hambatan ini yang mungkin masih perlu diperbaiki. Kira-kira menurut Bu Hayati hambatannya apa nggih, Bu? Hambatannya yaitu tadi, satu, saya itu belum bisa mengajak dia untuk terbuka, untuk berkomunikasi lebih banyak. Nah, dia itu karena pendiam, saya masuk untuk bisa mengajak dia bicara atau mungkin bercerita tentang apa yang dia sukai atau yang tidak dia sukai, itu saya itu masih kurang. Kemudian mungkin dari diri saya sendiri mungkin Bu Widi ya, mungkin, dari saya itu saya kurang mampu dalam, pembelajaran, saya tidak memfasilitasi atau saya kurang melakukan pembelajaran yang berpihak pada siswa, sehingga, anak ini kurang adaptasi dengan siswa lain atau kemampuan berelasi apa ya Bu ya? Iya iya. Iya, saya itu belum itu. Masih masih ini ya, Bu, ternyata masih ada hambatannya. Nah, Iya. kira-kira mungkin dari sekian banyak hambatan itu, Bu Hayati mungkin ada ya salah satu faktor atau mungkin beberapa faktor pendukung atau mungkin kekuatan yang dimiliki Bu Hayati sehingga hambatan-hambatan itu mungkin bisa diatasi, Bu. Menurut Bu Hayati itu bagaimana itu? Ada nggak peluang atau kekuatan yang dimiliki Bu Hayati? Untuk peluang atau kemampuan ya, kekuatan ya yang saya miliki, saya mampu berkomunikasi dengan, anak-anak di kelas, apalagi dengan teman-temannya dia dalam satu kelompok itu saya mampu untuk berkomunikasi dengan mereka ya. Tapi untuk yang anak satu ini kan masih kurang. Terus saya juga mampu berkomunikasi dengan rekan sejawat, dengan, guru, kemudian dengan teman-temannya tadi, mungkin juga dengan orang tua, siswa ini saya juga sering bertanya, saya mampu untuk berkomunikasi dengan mereka. Mmm, Tadi itu hal yang baik dari Bu Hayati miliki nggih. Bu Hayati Iya. mampu berkomunikasi dengan baik, terutama kepada pihak keluarganya. Nah, dari kekuatan-kekuatan itu kira-kira Bu Hayati mau merencanakan apa ini untuk upaya perbaikan? Untuk upaya agar permasalahan ini selesai. Kira-kira rencana dari Bu Hayati itu seperti apa? Untuk rencana ya, yang pertama adalah saya akan, eee, melakukan komunikasi ya, yang intensif mungkin dengan anak tersebut, agar dia bisa terbuka, bisa lebih enjoy lagi. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan, teman-temannya di kelas, dengan guru, rekan sejawat, dan juga dengan orang tua wali murid. Rencana yang luar biasa sekali nggih Bu Hayati nggih. Nah, dari rencana itu tentunya ada strategi ya Bu ya, yang kira-kira mungkin bisa memuluskan rencana itu. Kira-kira strateginya apa Bu? Mungkin bisa Bu Hayati, ceritakan kepada saya? Strateginya adalah ya saya harus berkomitmen, harus melakukan apa ini, yang tadi saya rencanakan itu akan saya lakukan, bersama dengan rekan sejawat. Seperti itu Bu ya. Berarti Bu Mhm, Hayati mungkin strateginya dengan berkolaborasi dengan sama rekan, juga iya. sering-sering berkomunikasi seperti itu Bu. Kira-kira kolaborasinya dengan rekan sejawat siapa Bu kira-kira yang mungkin bisa diajak bekerja sama sehingga mampu menyelesaikan persoalan ini? Yang paling memungkinkan ya itulah, guru mapelnya, ya guru mapel, guru agama, sama guru olahraga, yang tahu anak ini, yang masuk ke kelas saya itu.
Iya, Bu, ya, jadi saling bekerja sama istilahnya nggih, Bu, karena Iya, memang tadi kan Bu Hayati menceritakan kalau siswa tersebut ternyata di pelajaran lain terutama PJOK, ternyata nggak seintrovert itu. Ya jadi mungkin Bu iya, Hayati dapat menemukan solusi gitu dengan, mhm. cara berdiskusi dengan rekan yang lain. Kira-kira dari rencana ini membutuhkan waktu berapa lama, Bu? Mungkin yang bisa kita lihat nanti dampaknya? Untuk pelaksanaan mungkin saya secepatnya akan melaksanakan rencana saya, tapi untuk hasil saya tidak tahu ya, mungkin tidak ada yang Mmm, instan gitu ya. Kemungkinan 1 bulan mungkin kalau sudah ada perkembangan, mungkin itu, target yang akan saya lakukan. mudah-mudahan dalam 1 bulan itu bisa selesai nggih, Bu. Nah, dalam pelaksanaan rencana ini, barangkali nanti kan tidak semulus yang kita rencanakan ya, Bu, kadang-kadang memang ada hambatan lagi, ada gangguan lagi. Nah, kira-kira lagi nih, apabila nanti terdapat gangguan atau hambatan, itu bagaimana Bu Hayati akan menyelesaikannya? Jika terjadi hambatan, mungkin saya akan, mengevaluasi lagi. Evaluasi tindakan yang tadi saya rencanakan, kalau itu sekiranya belum berhasil, saya akan mengevaluasi lagi tindakan yang saya terapkan tadi, kalau belum berhasil saya pakai cara atau pakai metode lain mungkin, kemudian, saya juga akan lebih meningkatkan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, agar anak ini lebih terlibat aktif, biar tidak selalu menyendiri, dan kemudian saya juga akan berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan guru, dan orang tua siswa. Mungkin Seperti itu. itu ya, Bu, ya? Ya, memang kita itu ya, Bu, kalau dalam menghadapi suatu persoalan itu memang tidak bisa sendiri ya, Bu, ya. Harus melibatkan semua orang, harus saling bekerja sama, agar permasalahan ini itu selesai, bukan hanya untuk gurunya saja, memang untuk, lancarnya kegiatan pembelajaran gitu, nggih. Nah, dari hasil ngobrol-ngobrol kita kali ini nih, mungkin ada yang bisa disimpulkan dari obrolan kita hari ini? Dari Bu Hayati ingin menyimpulkan apa? Eee, Kesimpulan pada percakapan ini adalah saya jadi tahu solusi atas permasalahan yang saya hadapi saat ini. Saya akan lebih, aktif berkomunikasi dengan anak tersebut dan saya akan, memvariasi model pembelajaran saya mungkin dengan permainan, dengan ice breaking, ya, sehingga mengaktifkan siswa tersebut sehingga dia tidak introvert lagi. Ya, Saya luar jadi biasa pencerahan nih sekali. sama Bu Widi Ya. nih. Ya luar biasa sekali saya mendengarkan cerita dari Bu Hayati tadi. Nah, ternyata dari hasil kita coaching kali ini, kita dapat menemukan solusi nggih, Bu, yang kemudian mungkin bisa kita laksanakan. Nah, Iya. selesai coaching ini nih, Bu, kira-kira Bu Hayati akan melakukan tindak lanjut seperti apa? Karena kita Mmm, memang sudah selesai di akhir percakapan nggih, Bu, nggih. iya. Tindak lanjut yang akan saya lakukan itu tadi saya akan berkolaborasi, akan segera melaksanakan rencana tadi. Nanti insya Allah kalau sudah berhasil mungkin saya akan menghubungi Bu Widi lagi. Kalau masih belum berhasil, saya akan minta saran lagi sama Bu Oh, Widi. siap, Bu, siap. Nanti kita sama-sama saling berbagi ya, Bu, ya. Iya iya, berbagi Oke. pengalaman ya, Bu, ya. Iya. Luar biasa sekali Bu percakapan kita hari ini. Terima kasih Bu Hayati mau menceritakan hal tersebut kepada saya. Saya juga mungkin suatu saat nanti ingin bercerita juga kepada Bu Hayati. Bu Hayati siap mendengarkan saya nggih? Siap, insya Allah Heeh. siap. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Apa sudah cukup? Kayaknya sudah cukup, saya sudah plong. Ya, alhamdulillah Sudah kita sama-sama sudah plong. menemukan Oke. solusi, Matur ya. nuwun Bu Hayati. Saya Iya, akhiri nggih. nggih, Oke, sama-sama. baik. Mhm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Hayati. Tadi kita sudah mempraktekkan coaching dan saya sebagai coach sangat luar biasa Bu, karena kita kemarin berlatih seperti ini dan hasilnya ya lumayan gitu. Sekarang saya ingin merefleksikan, hasil coaching saya, tentang refleksi praktek coaching yang telah saya lakukan. Yang pertama yaitu
apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya tadi setelah mempraktekkan coaching, hal yang sudah baik itu kami bisa melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta, meskipun ada beberapa hal yang mungkin kurang sesuai atau kurang seperti idealnya seperti apa, namun kami sudah berusaha bercakap-cakap sesuai alur tirta. Untuk yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kalau menurut saya hal yang perlu diperbaiki dari praktek coaching, terutama saya sebagai coach, itu sepertinya saya perlu berlatih lagi dalam membuat pertanyaan yang lebih gembrot, gembira, dan berbobot, atau mungkin membuat pertanyaan yang terbuka sehingga coach merasa nyaman menjawab atau merasa nyaman dalam melaksanakan praktek coaching kali ini. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Tentu saja sebelum melakukan coaching ini kami berdua itu berlatih sesering mungkin, semaksimal mungkin agar nanti pas praktek itu semuanya berjalan dengan lancar. Dan kemudian saat melakukan coaching, kami buat senyaman mungkin dalam arti kami bertanya sesuai dengan bertanya secara informal begitu, tidak menggunakan kalimat pertanyaan yang formal sehingga kami berada dalam keadaan yang santai. Karena kami masih berada dalam keadaan santai, tentu saja percakapan yang terjadi itu mampu membuat kami nyaman sehingga coach juga merasa jujur atau terbuka, lebih komunikatif juga sehingga praktek coaching ini sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan praktek coaching ini? Tentu saja setelah saya melakukan praktek coaching tersebut, hal yang perlu ditingkatkan terutama kemampuan saya dalam bercakap-cakap. Tadi yang pertama itu perlu berlatih lagi dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Kedua, perlu latihan dialog agar lebih luwes dan lebih mengalir karena saya tadi merasa masih terlihat kaku, belum sesantai yang mungkin seharusnya, sehingga hal yang perlu ditingkatkan itu ya mungkin banyak-banyak berlatih. Saya juga harus banyak mencari referensi dari video-video praktek coaching lainnya atau mungkin buku-buku panduan lainnya. Untuk selanjutnya umpan balik dari coach. Untuk coach saya merasa tadi sudah sangat jujur dan terbuka serta komunikatif, sangat luas sekali menyampaikan segala permasalahan sehingga kegiatan coaching kali ini itu mengalir sesuai dengan alurnya dan juga karena coach juga sangat komunikatif, saya juga enak dalam memberikan coaching begitu. Untuk selanjutnya saya ingin menanyakan kepada Bu Hayati nih. Apa yang Bu Hayati rasakan pada saat tadi di coaching, Bu? Pas awal-awal sih saya itu masih suntuk, masih takut gimana gitu ya. Tapi setelah saya melaksanakan coaching dengan Bu Widi, sekarang sudah enak, sudah plong dan sudah menemukan solusinya. Bahagia dah, senang. Sama-sama nggih, Bu. Terima kasih atas umpan baliknya. Demikian hasil refleksi dari saya dan juga praktek coaching saya bersama dengan Bu Hayati. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.